Berikutnya sebagai narasumber terakhir pada sesi ini adalah mewakili Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia atau ARSADA, dan saat ini beliau sebagai Ketua ARSADA Provinsi Jawa Timur kepada Dr. Atto Irawan SPP kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar? Sampun. Salam sehat semuanya yang kami hormati Bapak Dirut BPJS, Sekretaris Direksi BPJS, Ketua SJSN, dan para narasumber yang kami banggakan. Saya melihat presentasi Pak Kunchoro, Pak Persi sangat komprehensif. Saya tinggal hanya menambahkan pengalaman yang ada dari beberapa rumah sakit daerah, dari ARSADA, dan kami menyampaikan ini yang kami sudah kumpulkan berbagai masukan teman-teman ARSADA. Jadi rumah sakit daerah ini sudah beradaptasi pelayanan RJKN BPJS, jadi wajib kerjasama BPJS. Ada teman-teman rumah sakit daerah kalau membangun MOU baru setiap tahunnya mestinya sudah nggak harus direkredensial sampai turun ke belakang rumah sakit begitu. Kemudian harapan Kemenkes ini sebagai regulator harus lebih berperan dalam pembuatan regulasi sistem kerjasama dengan BPJS. Ada beberapa permasalahan yang kami rangkum, yaitu permasalahan administrasi, pelayanan, pembiayaan, dan verifikasi klaim COVID-19 ini. Jadi permasalahan administrasi ini seringkali pasien masuk database kepesertaan tapi tidak pernah mempunyai kartu JKN. Kendala yang terjadi saat daftar via aplikasi. Di daerah ada keluarga yang tidak punya HP Android, paket data tidak ada, ini juga masalah. Kemudian SEP jasa raja tidak bisa diedit atau dihapus jika ada kesalahan entry, maupun jika ternyata pasien bukan kasus kecelakaan lalu lintas. Ini yang permasalahan berikutnya, permasalahan tidak validnya data kepesertaan anggota JKN. Ini perbedaan data antara KTP, kartu BPJS, dan KK. Seringkali pasien atau keluarga tidak bisa, tidak mempunyai data KTP atau KK, sehingga menghambat terbitnya SEP dengan target waktu 3-4 jam. Kemudian aplikasi jasa raja pada Viklaim sering bermasalah. Ini belum dikerjakan oleh jasa raja, sehingga klaim cedera tak berat, jasa raja dari rumah sakit jadi pending yang lama dan tidak terselesaikan. Pada kasus-kasus kecelakaan, hambatan penerbitan SEP ini sering terjadi pada laporan kecelakaan lalu lintas dan jasa raja oleh keluarga yang lambat, bahkan pasien sudah waktunya KRS, laporan belum terpenuhi. Ini perlu ada suatu perbaikan MOU yang jelas antara kepolisian, BPJS, dan rumah sakit. Permasalahan berikutnya di administrasi, seringkali regulasi BPJS berlaku surut, sehingga keluhan teman-teman rumah sakit daerah harus mengembalikan klaim atas regulasi yang baru terbit. Kemudian segala kebijakan BPJS di tingkat cabang harusnya tertulis, diberitahukan juga. Seringkali ada pengalaman pending claim karena capaian rujuk balik belum sesuai target. Ini yang sering disampaikan di beberapa rumah sakit daerah. Kemudian waktu yang lama dalam proses verifikasi ini mau diperbaiki supaya usulan klaim terbayar dalam bulan yang sama. Ini klaim yang COVID ya. Kemudian permasalahan di pelayanan. Ini aturan BPJS untuk klaim sering berubah sehingga menyebabkan gagal klaim. Pelayanan yang sudah dilayani tidak bisa terklaimkan dan rumah sakit rugi. Contohnya kasus-kasus hemofili, bayi berat lahir rendah, bayi lahir dengan tindakan. Kemudian komunikasi dan perbedaan persepsi antara verifikator rumah sakit dengan verifikator BPJS. Dalam proses klaim BPJS sering menjadi hambatan dalam kelancaran klaim rumah sakit. Ini pemahaman verifikator tiap daerah, tiap kantor cabang tidak seragam. Ini masalahnya memang yang ditemui di lapangan. Kemudian pengajuan credentialing pelayanan kemoterapi ke BPJS ada yang sudah berlangsung sampai 2 tahun belum ada tindak lanjut. Ini informasi dari cabang menunggu tim dari BPJS pusat. Termasuk ada yang tadi mengeluh CAT lab sampai udah 2 tahun belum ada kejelasan. Kemudian layanan untuk rumah sakit daerah, untuk MRI, ISWL, radioterapi, seakan-akan harus ada izin BPJS untuk peserta BPJS. Rumah sakit daerah harusnya cukup memberikan informasi layanan baru tersebut bersurat. Nah ini masalahnya habis tidak dibuka sampai izin keluar dari BPJS. Ini juga ada pertanyaan, apakah memang rumah sakit menambah pelayanan baru belum boleh mendapatkan habis karena rujuk balik belum sesuai dengan target. Kemudian rujukan berjenjang, tadi disampaikan oleh Ketua Persi, ini menyulitkan pasien. Banyak pasien pos MRS, pos operatif tidak bisa kontrol kedua di rumah sakit yang berawat, oleh karena tidak muncul di program pikir BPJS. Permasalahan pembiayaan, ini klaim BPJS masih ada yang defisit antara real cost dengan klaim inasi bijis. Tarif
atau paket seksio, kasus bedah anak operasi umur kurang dari 7 hari, total hip replacement, dan lain-lain. Ini sudah saatnya besaran paket imunisasi BPJS disesuaikan. Untuk pasien yang terlambat membayar iuran JKN dikenakan model membayar tunggakan dan denda. Ini juga sebaiknya ada usulan diupayakan sistem bayar 1 kali. Jadi bukan membayar denda atau tunggakannya. Denda BPJS diketahui setelah tunggakan iuran dibayar sehingga waktu di ruangan keluarga komplain denda terlalu mahal. Contohnya pada kasus-kasus tindakan neurosurgery, burhul, tunggakan iuran 1 juta, dendanya sampai 8 juta. Kemudian berikutnya tarif obat kronis 2021 yang memakai aturan tarif baru. Sedangkan rumah sakit belum bisa mendapatkan harga obat sesuai harga baru e-katalog yang lebih murah. Sehingga rumah sakit masih memakai stok obat 2020 dan tentunya harga juga lebih mahal. Ini terakhir permasalahan verifikasi klaim COVID-19, meskipun uangnya bukan milik BPJS tapi Kemenkes, ini masih ada kendala verifikasi COVID BPJS membatasi jumlah kemampuan SDM BPJS di kabupaten, beberapa kabupaten kota. Padahal pasien yang sudah dilayani jumlahnya banyak, sampai Februari 2021 dibayarkan per 15% kasus COVID yang dirawat. Tapi ini bergantung BPJS wilayah tiap daerah. Ada yang lancar. Di tempat kami di Sidoarjo, alhamdulillah klaim kami Januari sudah dibayarkan kemarin. Kasus tersebut juga bisa terlambat dan butuh waktu yang menunggu Kemenkes yang buka aksesnya ini. Kemudian untuk klaim COVID yang tertunda karena berkas setor data ke BPJS hanya diperbolehkan 1 bulan. Baru boleh kirim berkas lagi setelah yang 1 bulan, diverifikasi, di mana sebelumnya dalam 3 bulan, berkas bisa langsung diserahkan. Ini memang ada perubahan regulasi. Kemudian terakhir, pedoman kolegium terkait tata laksana COVID tidak sesuai dengan kebijakan klaim. Contohnya ibu hamil dengan rapid antibody antigen reaktif, diperlakukan sebagai pasien suspek, demikian juga bayi dari ibu yang suspek, tapi bila ternyata PCR negatif, tidak bisa dilakukan klaim COVID, klaim Kemenkesnya. Harapan kami memang rumah sakit daerah, cash flow rumah sakit harus sehat, posisi manajemen di era pandemi sangat berat, di samping tetap pelayanan tetap jalan secara optimal, demi keselamatan pasien juga harus melindungi nakesnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ato.